Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Hadirin pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis usul hadis dengan kitab Nukhbatul Fikar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis mutawatir, kemudian khabarul ahad, di antaranya kita membahas tentang hadis masyhur dan hadis aziz. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis gharib. At-ta'rifu bihi. Nah, kalau kita lihat dari matannya Nukhbatul Fikar, al-khabaru iman yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan aw ma hasrin bima fawqal itsnain aw bihima aw biwahid. Jadi jalan hadis ini bisa tanpa hitungan, bisa dengan hitungan yang di atas 3, bisa dengan hitungan 2, bisa dengan hitungan 1. Nah, warabi'u yang keempat ini, yang mana hitungan 1, al-gharib, namanya gharib dalam kitab Nukhbatul Fikar. Nah, sekarang definisi hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Ma tafarrada bihi rawin wahidun walau fi tabaqatin min tabaqatis sanadi. Yaitu hadis yang mana hadis tersebut di dalamnya ada tafarrud atau menyendirinya seorang rawi dalam periwayatan hadis tersebut, walaupun hanya dalam satu tabaqah di antara tabaqah-tabaqah sanadnya. Jadi yang dihitung tadi mana jumlah rawi yang paling sedikit. Nah, jadi walaupun di satu tabaqah saja itu ada tafarrud, rawinya itu satu orang, walaupun di tingkatan ataupun tabaqah yang lainnya rawinya banyak, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis gharib. Baik, sekarang al-gharib wal fard. Gharib dengan fard, karena kita kadang mendengar hadis yang diriwayatkan atau tafarrud, ya, diriwayatkan oleh satu orang ini, kadang kita mendengar ulama menghukuminya dengan gharib, kadang mendengar mereka juga menghukuminya dengan fard. Nah, bagaimana ini? Al-gharib wal fard mutaradifani lughatan wastilahan. Jadi gharib ataupun fard itu secara bahasa dan secara istilah itu kesamaan. Jadi gharib ini adalah kesamaan daripada fard, dan fard ini adalah kesamaan daripada gharib. Illa anna ahlal istilah ghayaru bainahuma min haitsu kathratul isti'mal wa qillatihi. Kecuali ahli mustalah, mereka memisahkan antara atau merubah antara gharib dengan fard yang tadinya adalah satu. Dari segi apa? Dari segi banyak atau sedikitnya penggunaan. Banyak atau sedikitnya penggunaan. Fal fardu aktsar ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaq. Kalau ulama mengatakan fard, hadis ini adalah fard. Artinya apa? Mereka memutlakan hadis tersebut masuknya ke fardul mutlak. Maksudnya ke fardul mutlak. Karena nanti akan dijelaskan fard ini ada dua. Gharib itu ada dua. Gharib mutlak dengan gharib nisbi, atau fardul mutlak atau fardun nisbi. Maka kalau ulama mengatakan hadis ini fard, artinya apa? Oh, berarti fardul mutlak. Wal gharib aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardin nisbi. Oh, ini hadisnya gharib. Oh, berarti kalau hadisnya gharib berarti masuknya ke fardun nisbi. Oh, ini fard. Oh, ini berarti fardul mutlak. Oh, ini gharib. Oh, berarti fardun nisbi, ya. Apa itu fardul mutlak? Apa itu fardun nisbi? Kita akan lihat penjelasannya setelah
gambaran daripada hadis gharib. Wa hadza min haitsu itlaqil ismi alaihima wa amma min haitsu istimalihim. Jadi ini adalah berdasarkan penggunaan nama saja, fardul mutlak dengan fardun nisbi. Fardul mutlak adalah dimutlakan oleh ulama dengan nama fard. Fardun nisbi dimutlakan oleh ulama dengan nama gharib. Dari segi nama saja. Kalau dari segi penggunaannya, al-fi'lul mushtaq fala yufarriqun. Mereka ulama tidak membedakannya. Fayaquluna fil mutlaq wan nisbi tafarrada bihi fulan. Mereka sama aja. Ada fardul mutlak, ulama akan mengatakan tafarrada bihi fulan. Kalau fardun nisbi, misalkan aghroba bihi fulan atau tafarrada bihi fulan. Jadi sama saja dalam penggunaannya. Cuman sebagian ulama banyak menggunakan kalau dikatakan fard berarti itu masuk ke fardul mutlak. Kalau dikatakan gharib, banyak ulama mengatakan itu adalah fardun nisbi, yang mana intinya adalah sama, tafarrada bihi fulan atau aghroba bihi fulan. Baik, di antara gambaran hadis gharib ya, gambaran yang pertama, tadi kan dari definisinya, ma tafarrada bihi rawin wahidun walau fi tabaqatin min tabaqati sanad. Hadis yang mana ada satu orang rawi menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut walaupun dalam satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan sanad yang lainnya. Contoh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Satu hadis diriwayatkan tingkat yang paling bawah 3 orang rawi. 3 orang rawi meriwayatkan dari 5 orang rawi. Tingkat kedua. 5 orang rawi meriwayatkan dari 1 orang rawi. Tingkatan ketiga. Nah, 1 orang ini meriwayatkan dari 4 orang. Jadi bisa jadi sahabatnya 4 orang, dari 4 orang ini mengerucut jadinya 1 orang. Dari 1 orang ini banyak yang mengambil riwayatnya, jadi 5 orang. 5 orang ini akhirnya jadi 3 orang. Nah, maka kita lihat 3, 5, 1, 4. Ya, setiap tingkatannya ada tingkatan yang keempat 3 orang, tingkatan yang ketiga 5 orang, tingkatan yang kedua 1 orang, tingkatan yang pertamanya 4 orang. Nah, mana yang paling kecil dari bilangan-bilangan tersebut? Yang paling kecil 1. Maka kalau yang paling kecil 1 berarti masuk ke dalam hadis gharib. Contoh yang kedua, biar kita lebih mudah lagi memahaminya. Riwayatu sittatin an wahidin. Jadi satu hadis diriwayatkan oleh 6 orang. Dari 6 orang ini mereka mengambil hanya dari 1 orang. 1 orang ini mengambil dari 1 orang. 1 orang ini mengambil dari 1 orang. Jadi mana yang paling kecil? 6, 1, 1, 1. Yang paling kecil 1. Bahkan 3 tingkat satunya. Berarti hadisnya gharib. Walaupun hanya 1 tingkat udah masuk dalam hadis gharib. Apalagi 3. Kemudian contoh yang ketiga. Gambaran yang ketiga. Riwayatu wahid. An arba'ah. An wahid. An thalatha. Riwayat satu hadis diriwayatkan dari 1 orang. 1 orang ini meriwayatkan dari 4 orang. 4 orang ini meriwayatkan dari 1 orang. 1 orang ini meriwayatkan dari 3 orang. Ya, 1, 4, 1, 3. Nah, mana bilangan yang paling kecil? 1 di dalam 2 tingkat. Maka hadis ini masuk ke dalam hadis gharib ya. Jadi perlu diingatkan, patokannya adalah walaupun satu tingkat ada 1 rawi yang menyendiri dalam periwayatannya, maka masuk hadis gharib walaupun hanya 1 tingkat. Tidak semua tingkat. Baik. Sekarang bagian-bagiannya. Tadi kita bicara tentang kalau fard artinya fardul mutlak. Kalau gharib artinya fardun nisbi. Nah, itu fardul mutlak dengan fardun nisbi itu apa? Fardul mutlak wa huwa ma waqa'a tafarrudu fihi fi asli sanadi. Yang namanya fardul mutlak adalah tafarrud atau menyendirinya seorang rawi di asal sanadnya. Apa itu? Wa huwa tarafu alladhi fihi sahabi. Yaitu bagian ujung yang ada sahabatnya. Jadi namanya fardhu mutlak kalau hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Jadi 1 orang, dari asalnya itu 1, dari asalnya. Maka kalau dari asalnya 1 walaupun banyak ke bawahnya tetap jadi hadisnya gharib ya. Nah, maka fardul mutlak adalah fard menyendirinya seorang rawi yaitu sahabat dalam periwayatan hadis. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka namanya fardul mutlak. Baik, fardun nisbi. Apa itu fardun nisbi? Wa huwa makana tafarrudu fi asna'ihi. Ya, tafarrudnya bukan dari atas. Tafarrudnya di tengah-tengah.
Tafarudnya di tengah-tengah. Jadi, kalau tadi di bagian awal sanadnya, sekarang adanya penyendirian atau tafarud seorang rawinya itu ada di tengah-tengah. Lijihatin muayyanatin, dari satu arah tertentu. Contoh, ka'an yarwiyahu anis sahabi aktsar min wahid. Yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu lebih daripada satu. Tsumma yanfaridu bi riwayati an wahidin minhum syakhsun wahid. Kemudian mereka memiliki murid. Ya, sahabat tersebut memiliki murid dan muridnya banyak. Nah, ternyata setelah itu adanya tafarud di bawah tingkatan muridnya sahabat. Di bawah tingkatan muridnya sahabat. Nah, yanfaridu bi riwayatihi an wahidin minhum syakhsun wahid. Satu orang menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut dari satu orang muridnya sahabat. Maka karena ada di tengah-tengah, maka tafarrud tersebut namanya tafarrud ataupun fardun nisbi, bukan dari awal sanad. Contoh fardun nisbi, contoh fardul mutlak, contohnya misalul fardil mutlak, contoh fardul mutlak, hadithu Ibnu Umar marfu'an, hadis dari Ibnu Umar secara marfu', an-nahyu an bai'il wala wa an hibatihi, yaitu larangan untuk menjual wala dan menghibahkan wala. Tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Jadi tafarrud menyendiri dalam periwayatan hadis ini Ibnu Umar. Ibnu Umar, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW. Kemudian selanjutnya adalah muridnya Ibnu Umar. Dari semua muridnya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini cuma satu orang, yaitu Abdullah bin Dinar. Waqad yastamirru at-tafarrud fi jami' ruwatihi aw aktsarihim. Maka terus berkelanjutan tafarrudnya rawi hadis ini di seluruh tingkatan sanadnya atau sebagian besarnya. Ya udah jelas tadi dari awalnya satu, yaitu Ibnu Umar. Itu sudah jadi fardul mutlak karena dari awal sanadnya, walaupun di bawahnya nanti banyak. Nah, kemudian selanjutnya muridnya Ibnu Umar cuma satu yang meriwayatkan, yaitu Abdullah bin Dinar. Kemudian muridnya Abdullah bin Dinar juga cuma satu yang meriwayatkan. Nah, kemudian dari muridnya Abdullah bin Dinar kemudian tiba-tiba menjadi banyak yang mengambil riwayat dari muridnya Abdullah bin Dinar. Nah, maka masuk ke dalam kategori fardul mutlak. Ya, karena dari awal sanadnya yang meriwayatkan cuma satu orang sahabat. Sekarang fardun nisbi. Contohnya hadithu Abdul Wahid ibni Aiman an abihi an Jabirin radhiyallahu taala anhu fi qissati al-Qudjah allati uridat lahum yaumal Khandaq. Hadis Abdul Wahid bin Aiman. Hadis Abdul Wahid bin Aiman yang meriwayatkan dari ayahnya yaitu Aiman dari Jabir, sahabatnya Jabir radhiyallahu taala anhu dalam kisah batu besar yang menghalangi Nabi ketika perang Khandaq. Nah, yang meriwayatkan hadis ini siapa? Jabir. Yang meriwayatkan dari Jabir siapa? Aiman. Yang meriwayatkan dari Aiman siapa? Abdul Wahid. Baik. Akhrajahul Bukhari waqad tafarrada bihi Abdul Wahid an abihi. Jadi tafarrud di sini terjadi tengah-tengah. Di atasnya adalah sahabat Jabir, kemudian Aiman, kemudian Abdul Wahid. Yang meriwayatkan hadis ini Abdul Wahid dari ayahnya. Abdul Wahid dari ayahnya. Sementara waqad ruwiya min ghairi hadisi Jabir, dan sungguh telah diriwayatkan min ghairi hadisi Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari selain riwayat Jabir. Jadi Jabir, Aiman, Abdul Wahid. Nah, ternyata ada riwayat lain dari sahabat yang lain. Dari sahabat yang lain selain Jabir. Jadi jalan periwayatan Jabir ini seperti tafarrud. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya adalah Abdul Wahid dari ayahnya Aiman dari Jabir bin Abdullah. Tidak ada jalan yang lain yang meriwayatkan dari sahabat yang namanya Jabir. Tapi ternyata hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain, sehingga tidak menjadikan hadis ini tafarrud atau fardul mutlak. Karena fardul mutlak harus dari awal sanadnya hanya satu orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut.
Sementara hadis ini diriwayatkan oleh Jabir dan selain Jabir. Cuman riwayat Jabir ada tafarrud dalam periwayatannya. Kenapa? Riwayat Jabir hanya diriwayatkan oleh Abdul Wahid dari ayahnya, terus dari Jabir bin Abdullah. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam fardul mutlak? Karena ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini selain Jabir. Baik. Hukum hadis gharib. Fihi sahihu wal hasanu wal dha'ifu bihasbi tawafuri syurutil haditsil maqbul. Hadis gharib ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tergantung apakah syarat hadis sahih terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi syarat hadis sahih, maka dia masuk ke dalam kategori sahih. Kalau terpenuhi gharibnya tersebut syarat hadis hasan, maka masuk ke dalam kategori hadis hasan. Kalau seandainya tidak ada salah satu tidak terpenuhi syarat hadis sahih dan dia gharib atau tafarrud, maka dia masuk ke dalam kategori dhaif. Baik. Sekarang kita akan membicarakan tentang masalah hadis ahad. Kemudian idza sah haditsul ahad yatawajju ilahi amrani. Sekarang kalau khobar mutawatir sudah jelas kita mesti mengamalkannya karena mutawatir. Dia memberikan keyakinan dalam hati bahwa itu adalah dari Nabi SAW. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah sekarang khobar ahad. Kalau yang meriwayatkannya satu ya sampai bilangan di bawah mutawatir. Bagaimana? Maka dijelaskan kalau sahih telah jelas kesahihan hadis ahad, maka diarahkan kepada dua perkara. Yang pertama, al-amalu bihi, yaitu mengamalkan hadis ahad tersebut. Entah itu gharib, entah itu aziz ataupun masyhur. Yang kedua, ifadatuhu al-ilm, memberikan faedah ilmu. Ya, bedanya kalau mutawatir yakin memberikan faedah ilmu ya yakin. Wala khilafa baina ulama fi wujubil amali bil hadis sahih. Tidak ada khilaf di antara ulama tentang kewajiban beramal berdasarkan hadis sahih. Lakin ikhtalafu fi ifadatihi lil ilmi. Yang berbeda pendapat di antara ulama adalah apakah hadis tersebut memberikan faedah ilmu. Wal muradu bil ilmi huwa al i'tiqadul jazim. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah keyakinan yang kuat. Jadi kalau mutawatir yufidul ilm. Ya, yufidul ilm. Pasti ia memberikan keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang dicantumkan dalam hadis tersebut adalah dari Nabi SAW. Nah, sekarang anna salafal ummah idza sahha indahum al hadis talaqahu bil qabul wa taslim wal amal dunal khawd fi ifadati dhann aw ghairi. Sebetulnya kalau ulama-ulama salaf ketika mereka mendapatkan hadis yang sahih dari jalan manapun, entah itu gharib, entah itu aziz ataupun masyhur, maka mereka akan menerima hadis tersebut. Menerima hadis tersebut, kemudian taslim, kemudian mereka akan tunduk kepada hadis tersebut, kemudian mengamalkan tanpa sibuk apakah itu memberikan faedah dhon atau memberikan faedah ilmu, apakah ilmu atau dhon, apakah yakin atau prasangka, apakah yakin atau prasangka. Nah, ulama salaf enggak sibuk dalam perkara tersebut. Jadi ulama salaf ketika mereka mendapatkan hadis yang sahih, maka wajib kita untuk beramal dengannya. Nah, inna hadil masalah man syawha min jihatil mu'tazilah. Nah, mu'tazilah yang memulai bahasan ini ketika membahas satu hadis, apakah memberikan ilmu atau memberikan dhon? Apakah memberikan ilmu atau memberikan dhon? Wahum yuridu nabi asy'ar ghairu alladhi yuridu ahlus sunnah. Mereka menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ahli sunnah. La thamrata amaliyatan minha li'anna ala sunnah muttafiquna ala wujubil amal bil ahad. Yang enggak ada faedahnya sebetulnya menurut Syekh Asy-Syafi'i di sini. Kenapa? Karena ahli sunnah mereka berittifaq akan wajibnya amal dengan hadis ahad. Dengan hadis ahad idza sahha. Seandainya hadis tersebut sahih. Sawaun, sama aja. Afadal yakin, memberikan yakin atau memberikan dhon. Atau memberikan dhon, prasangka, perkiraan. Kemudian dan sebaiknya lakan al-aula bi talibil ilmi bagi pelajar ilmu agama an ya'ridha anha. Hendaklah berpaling dari pembahasan seperti ini. Wala yakhudu fiha lima taqaddam dan tidak tenggelam ataupun tidak masuk ke dalam pembahasan tadi. Jadi ahli sunnah ketika hadis sahih
dan tersempurnakan syaratnya, ya sudah, maka kewajiban kita untuk mengamalkannya. Baik, sekarang pendapat yang masyhur mengenai ini bagaimana? Yang pertama, hadis ahad yufidul ilma mutlaqan. Kalau sahih memberikan ilmu mutlak, sama dengan mutawatir. Pendapat yang kedua yufidul dhon mutlaqan. Enggak, dhon. Kenapa? Karena kan ini yang diteliti rawinya. Sehebat apapun rawi pasti pernah salah. Nggak mungkin manusia nggak pernah salah. Sehebat apapun rawi pasti pernah salah. Makanya dhon. Hadis-hadis yang tadi kekuatannya di bawah, misalkan hasan digabung-gabungkan, maka menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, makanya jadinya dhon, memberikan dhon secara mutlak, bukan ilmu. Kemudian pendapat yang ketiga, yufidul ilm, memberikan yakin bil qara'in, tapi dengan tanda-tanda. Kalau mutawatir nggak ada tanda-tandanya, karena sudah banyak yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berbohong, maka memberikan ilmu ya tanpa ada tanda-tanda. Tapi kalau atau khabarul ahad, mereka memberikan keyakinan tapi dengan qara'in, dengan tanda-tanda. Nah, pendapat yang dipilih apa? Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar adalah pendapat yang ketiga. Ifadatuhu al-ilma bil qara'in. Jadi khabarul ahad yang sahih itu memberikan faedah yakin bil qara'in, dengan qara'in. Baik, khabarul ahad dalam Bukhari dengan Muslim. Bagaimana? Diterima oleh ulama, bahkan diamalkan oleh ulama. Kenapa? Karena yufidul ilma bil qara'in. Apa itu qara'innya? Karena ulama seluruh dunia telah menerima hadis Bukhari dan Muslim sebagai hadis kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nah, maka ulama-ulama itiraf akan kesahihan hadis tersebut, maka memberikan keyakinan. Berarti kalau ada dalam Sahih Bukhari, kalau ada dalam Sahih Muslim, berarti sahih. Nah, memberikan keyakinan bil qara'in, dengan tanda-tanda. Kemudian qara'innya apa? Takhrijul Bukhari wa Muslim lil hadis. Kalau khabarul ahad memberikan tanda bahwasanya itu akan memberikan faedah keilmuan, keyakinan, bagaimana? Kalau hadis tersebut dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita menemukan satu hadis, kemudian kita takhrij hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh, berarti yufidul ilma, memberikan keyakinan. Al-haditsul masyhur idza kanat lahu turuqun mutabayyinatun maqbulah. Hadis tersebut masyhur, banyak jalan. Ya. Hadis gharib ternyata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka memberikan keyakinan. Hadisnya masyhur, jalannya beda-beda, matannya sama, tapi jalannya berbeda-beda. Maka qara'in, tanda-tanda bahwasanya khabarul ahad tersebut memberikan keyakinan dalam hati. Yang ketiga, al-musalsal bil a'immatil hufaz haitsu la yakunu ghariban. Kemudian musalsal, hadis tersebut diriwayatkan oleh ulama-ulama hafidz, ulama-ulama yang bermutu, ulama-ulama yang hebat yang meriwayatkan hadis tersebut, memberikan keyakinan dalam hati kita bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang memberikan keyakinan atau yufidul ilma bil qara'in. Nah, alhamdulillah hadirin pecinta channel Islam Indonesia, bahasan kita sudah selesai tentang jalannya hadis ketika sampai kepada kita. Ya, nanti bahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Alhamdulillah bil alamin, hada akhiru wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.